Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kan sekarang kita anak muda nih banyak terjebak dalam fenomena hijrah nih Ustadz. Nah, Kita merasa banyak dari kita mungkin termasuk anak sendiri merasa saya sudah hijrah nih dari keadaan di masa lalu saya gitu Ustadz. iya. Tetapi terkadang kita terjebak lagi dengan keadaan yang merasa setelah hijrah saya sudah sempurna gitu Ustaz. Jadi Baik. merasa memandang orang yang di luar kelompok kita menjadi sesuatu yang sangat salah. Maksudnya ini fenomena yang Ana lihat juga termasuk terkadang terbesit di pikiran Ana sendiri gitu. Taib. Itu gimana Ustaz agar kita tidak terjebak dalam keadaan itu? Karena Ana merasa kita seperti pergi dari dosa yang satu pindah ke dosa yang lain Ustaz itu. Jadi kayak sebenarnya kita belum selamat, tapi kita selalu merasa kita sudah dalam keadaan hijrah nih. Taib. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Gimana Ustaz? Masya Allah, ini soal yang sangat bagus sekali. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Dais tadi, ini terkadang menghampiri dari sebagian teman-teman yang mulai berhijrah. Dan kita sendiri sebagai pembicara juga tidak selamat, karena siapa yang bisa selamat dari hal yang seperti ini kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hidayah, diberikan hidayah, dikenalkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah kenikmatan. Ya, yang mana Allah menyelamatkan kita dari kebanyakan kehidupan manusia. Sehingga ini bukan berarti kemudian kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Tetapi dengan nikmat yang kita rasakan ini, bagaimana nikmat ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Ini pikiran-pikiran positif seperti ini penting untuk kita kedepankan. Karena ketika kita memandang pikiran-pikiran positif seperti ini, ya, kita akan mudah untuk merangkul saudara kita agar bisa berjalan berbarengan dengan kita sama-sama untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun ketika kita punya pikiran yang bukan pikiran positif, misalnya kita menganggap diri kita lebih baik sementara orang lain nggak sholat, kita boleh benci dengan sholatnya, kita boleh benci dengan perbuatannya, kita boleh benci dengan maksiatnya. Namun bukan berarti dengan kita benci di situ kita membuat, wah lihat nih saya ini nggak kayak gitu. Enggak, tetapi dengan benci itu dia telah melanggar perintah Allah. Sehingga ini penyakit yang ada pada dirinya bagaimana kita sembuhkan. Yang kedua, kita bersyukur, ya Allah, kalau seandainya bukan dari Engkau ya Allah, bukan hidayah darimu ya Allah, mungkin saya akan berjalan seperti jalan itu ya Allah. Maka jagalah hidayah ini dariku. Ya, ini dua hal. Jadi pertama apa? Pertama kita bersyukur Allah menyelamatkan kita dari kehidupan yang seperti itu, sehingga dengan kita menambah syukur kita dengan menjaga. Yang kedua, kita benci dengan maksiat tersebut. Ya, jangan sampai saudara kita terus menerus berbuat maksiat sehingga ada usaha-usaha bagi kita untuk menarik saudara kita tersebut. Tapi kalau seandainya kita sudah menganggap diri kita suci, ini penyakit dalam hati, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Di antara mana hadis ini disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mereka secara zahir dia sholat, secara zahir dia berhijrah, secara zahir dia menampakkan sunnah, secara zahir dia melakukan ketaatan, tetapi ada sesuatu penyakit dalam hatinya, kebanggaan pada dirinya, ketaatannya, kesolehannya dan semisalnya. Kemudian dia juga memandang orang lain hina, memandang orang lain begini najis dan lain sebagainya. Ini penyakit hati. Ya, kemudian penyakit hati ini semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, sehingga kebaikannya itu dimakan dengan penyakit hati yang ada dalam kolbunya. Muncullah di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan kejelekan dan dia mati di atas kejelekan tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang dia kesehariannya berbuat dosa dan maksiat, dia dihina. Sering dihina, sering dilecehkan, sering dijatuhkan, sering dibully dan lain sebagainya. Tapi dia berpikir, ya saya memang orang kotor, saya ini orang yang jelek.
Ya, kemudian ya setelah dia merenungi kehidupannya, mungkin akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat, dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya dan lain sebagainya. Kemudian dia mati di atas ketaatan. Masya Allah. Iya, dan bukan berarti oh ya sudah kita bermaksiat aja dulu, nanti kita bertobat. Kita nggak tahu umur seseorang. Cuman intinya seseorang ketika dia diberikan oleh Allah sebuah hidayah, maka dua hal yang saya sebutkan tadi. Pertama, dia mensyukuri Allah telah menyelamatkan dia dari kehidupan orang yang meninggalkan salat, bermaksiat, tidak peduli dengan urusan agama. Dia syukuri nikmat tersebut. Dan kedua, ini merupakan penyakit yang dia benci, jangan sampai itu terjadi pada saudaranya, sehingga pikiran positif ini akan memberikan motivasi bagi dia untuk mengajak saudaranya, bukan mengejek, bukan menjatuhkan, bukan melemahkan, tapi dia justru akan memberikan motivasi kepada temannya, kepada sahabatnya yang berbuat hal yang seperti itu. Ya, jadi itu berlaku dalam bentuknya dosa dalam maksiat, dan juga berlaku dalam sifat bentuknya kebidahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan wallahu alam bissawab.